Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, nikmat demi nikmat diberikan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah, pagi kini kembali diberi kesempatan untuk terus bisa menjadi orang yang elok setiap hari. Diawali dengan ibadah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, lah sampai juga kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 87. Kemudian kita berselawat, berkirim salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Ialah kita lanjutkan cari Al-Quran. Walaqad, wa dan laqad, la tu sungguh, qad sungguh. Kalau setelah qad ada fi'il madhi artinya sungguh. Ataina, ataina tu fi'il madhi, telah kami beri, dan sungguh-sungguh kami telah beri Musa al-kitaba, kitab. Sungguh kami telah beri Musa kitab. Wa qaffayna, wa dan qaffayna. Qaffa itu atba'a, mengikuti. Wa qaffaynahu, setelah dia giah kitab kami ikuti. Min ba'dihi, min dari ba'dihi setelahnya, bir rusul, dengan rasul-rasul, bentuk jamak dari rasul, rusul. Wa ataina, dan telah kami beri Isa ibn Maryam, Isa anak Maryam, al-bayyinat, data, bayinat, data-data, bayinat, tanda-tanda. Ayyadnahu, wa ayyadnahu, dan ayyada dari kata yadun. Ayyada berarti menguatkan. Hu, kami kuatkan ia, bi ruhil qudus, bi dengan ruh al-qudus yang suci. Afakullama, apakah, fa maka, kulla setiap, ma apa-apa, ja'akum datang, datang kum kepada kalian, rasulun rasul, bima dengan apa-apa, la yang tidak, tahwa ingin, anfusukum diri kalian inginkan, istakbartum kalian sombong, fafariqan maka sekelompok, kadzabtum kalian mendustakan, wa fariqan dan sekelompok lain, taqtulun kalian membunuh. Kita lihat
tafsirnya bagaimana Imam Qurtubi menjelaskannya. Walaqad ataina Musal kitab. Pertama, apa yang diberi oleh Allah kepada Nabi Musa yaitu Alkitab, yakni At-Taurah, yaitu Taurat. Wa qaffayna ay atba'na, kami setelah diberi Nabi Musa diberi kitab, diberi Taurat, dalam proses sampai 10 hari pergi meninggalkan kaumnya, pulang membawa Taurat. Wa qaffayna ay atba'na, kami ikuti setelah Nabi Musa itu. Jadi setelah Nabi Musa meninggal pun tidak terputus perhatian Allah kepada Bani Israel. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, setelah Nabi Musa tidak ada, dah wafat, kami ikuti Nabi Musa, ajaran Nabi Musa itu dengan rasul-rasul. Kalau kita sampaikan Nabi Isa, kalau kita rasulnya 25 setelah Musa, banyak nabi-nabi setelah baru sampai ke Nabi Isa. Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, kan. Jadi banyak. Kalau dari Nabi Rasul yang wajib kita imani itu kan 20. Jadi mulai dari Nabi Musa, setelah Nabi Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Barat tuh banyaknya Rasul, nabi-nabi yang diutus setelahnya. Bahkan ketika sampai di Nabi Isa, wa ataina Isa, ketika Nabi Isa pun dah diutus, tidak seperti biasa. Bahkan Nabi Isa spesial. Wa ataina Isa bin Maryam. Pertama spesialnya dari segi Ibnu Maryam. Dia bukan anak dari, disebutkan nama laki-lakinya, ayahnya, tanpa ayah. Ibnu Maryam, anak Maryam. Al-Bayyinat, disertai juga dengan bukti-bukti mukjizat-mukjizat yang banyak. Jadi tidak hanya ya ke Rasul, tanpa ada model Nabi Musa lo kejadian-kejadian. Bahkan Nabi Isa lebih dahsyat lah kejadian-kejadiannya. Mukjizatnya boleh. Bahkan di antara Nabi besok yang ditanya oleh Allah, hai Isa, lah banyak nikmat yang aku berikan. Beko ditanya, nikmat yang ikoko apa manfaatnya? Mukjizat yang model ko, bahkan ditanya apakah engkau memang ada mengatakan aku ini engkau tu Tuhan. Sampai model itu ditanya oleh Allah kepada Nabi Isa terhadap nikmat yang diberikan. Tidak hanya bayinat, data-data, bukti yang nyata. Wa ayyadnahu biruhil qudus, kami perkuat Nabi Isa dengan Ruh Al-Qudus. Ruh yang suci itu disebut dengan Jibril. Jadi ada kekuatan lain yang selalu membantu Nabi Isa. Jadi tidak hanya Nabi Musa diberi kitab saja, ada panduan awak itulah hebat. Nah, tidak hanya Nabi dikirim ke mereka, tidak hanya difasilitasi kitab, terus juga tidak ada berhenti. Setelah meninggal pun Nabi Musa ada nabi-nabi yang diutus, rasul-rasul yang diutus. Terus bahkan Nabi Isa diutus terakhir dari rentetan tadi. Nabi Isa pun diberikan fasilitas-fasilitas yang mukjizat-mukjizat yang semestinya memperkuat keimanannya. Afakullama ja'akum, nah berkaitan dengan ketika datang Nabi yang akhir zaman. Afakullama, maka seketika datang Rasul, maksudnya Rasul kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima la tahwa anfusukum, dengan yang diri kalian tidak mau, tidak sesuai dengan keinginan kalian. Inginnya Nabi Rasul itu yang terakhir itu dari kaumnya, bukan dari kalangan Arab, sehingga tidak menerima, tidak sesuai dengan keinginan. Sekiranya
dan terjadi itu tidak sesuai dengan keimanan, itu isyaratnya ada. Kan yang terjadi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian inginkan, Allah juga punya keinginan. Tapi yang berlaku apa? Illa ayyasha Allah. Yang berlaku di dunia kok yang Allah inginkan. Nah, ketika tidak sesuai yang terjadi dengan apa yang kita inginkan, apa yang terjadi? Kalau orang Bani Israel, kalau kaum Yahudi, ikonyo istakbartum, sombong. Jadi sombong itu maksudnya disapukan ndak muah, bukan itu sombong. Istakbartum an ijabatihi ihtiqaran lirrusul wasti'adan lirrisalah. Jadi sombongnya bukan tidak mau disapu, bukan itu yang sombong. Sombong itu adalah menolak kebaikan. Ketika kebaikan yang disampaikan kita tolak, itu yang sombong. Bahkan ihtiqaran, tidak mau menjawabnya, tidak mau mengikutinya, bahkan ihtiqaran, menghina, merendahkan rasul yang diutus. Oh, dari Arab dulu waktu Nabi diutus, dua kekuatan besar Persia dan Romawi, berarti tidak ada di kalangan dua suku yang sedang hebat tadi. Bahkan munculnya dari suku Arab yang tidak mungkin waktu itu tidak ada di peta. Adapun di peta tidak memiliki pengaruh kekuatan apa-apa, sebab kekuatan yang besar hanya Persia dan Romawi. Nah, ketika orang Yahudi kebanyakan tinggal di daerah Persia, nyonya orang hebat tuh lahir di kalangan ini. Nah, sesuai dengan keinginan, berlakulah yang diinginkan oleh Allah. Yang terjadi istakbartum, tidak mau mengikutinya, ihtiqaran, bahkan memandang rendah, wastib'adan lirrisalah, bahkan ingin menjauhi dari risalah. Jadi itu yang terjadi di Bani Israel, sombong. Jadi menyepelekan sesuatu, tidak menerima kebaikan dan menghinakan orang lain. Fa fariqan kadzabtum, bahkan yang terjadi mendustakan. Ya, kalau dah menyepelekan, lah sombong, nak mau menerima kebaikan, itu nak do tu dah. Akhirnya didustakan, semua apapun yang disampaikan tidak bisa menerimanya. Wa fariqan, dan sebagian lain kalian membunuhnya. Fakana mimman kadzabu Isa wa Muhammad alaihi wassalam. Di antara yang mereka dustakan itu adalah Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalam. Wa mimman qataluhu, siapa yang dibunuh? Yahya, Zakaria alaihi wassalam. Nabi Zakaria, Nabi Yahya mereka bunuh. Insyaallah akan dijelaskan secara rinci di surat Al-Isra tentang siapa saja yang mereka bunuh, siapa saja yang mereka dustakan. Jadi Nabi saja Bani Israel ini dustai, ini dustakan, tidak percaya. Itu yang secara keseluruhan makna dari surah Al-Baqarah ayat 83. Walaqad ataina Musa, kami telah memberi Musa Alkitab. Berarti dah dia fasilitas. Wa qafaina min ba'dihi birrusul, tidak hanya kitab Allah turunkan, tapi rasul-rasul pun, penyampai-penyampai punlah sampailah. Risalah-risalah punlah sampai. Jadi kitab tu tidak hanya berupa kitab saja, yang menjelaskan kitab pun sudah ada di fasilitasnya. Bahkan diperkuat Nabi Isa itu dengan bil bayyinat, dengan data-data, dengan bukti-bukti yang nyata. Ba'ajale lahir tanpa tidak ada ayah, itu bukti yang nyata bahwa Allah kuasa memang spesial. Bahkan diperkuat dengan Jibril biruhil kudus. Nah, tetapi iman itu bukan perkara fasilitas, bukan perkara data-data, fakta-fakta, tapi perkara hati. Nah, kalau sekiranya hati nak menerima,
Nak amuah dah. Apapun fakta yang disebutkan, apapun data yang disodorkan, kalau hati tidak menerima, yang terjadi istakbartum, sombong. Sombongnya sebab apa? Karena tidak sesuai jo keinginan, tidak sesuai jo ekspektasi. Ingin yo modelku ada gihad Allah berbeda, alah sombong lah. Istakbartum, menolak kebaikan dan elok ditolak, bahkan menyepelekan manusia. Jadi itu yang sombong, bukan disapu nak muah mengong, itu bukan itu yang sombong. Itu bagian dari mungkin sombong, berjalan dagu naik kata, itu ciri-ciri saja. Tapi yang sebenarnya sombong adalah ketika kebaikan sudah ditolak atau bahkan menyepelekan. Oh, kalau inyo nyampean alun itu dah. Itu sombong. Bahkan fariqan kazzabtum, nabi saja mereka dustakan. Ba'ajal itulah nabi menyampaikan. Aku tak sia-sia aja nyampaikan kawak. Di ndak mau menerima, itu di antara ada unsur-unsur sombong dah. Nabi Isa yang menyampaikan, Nabi Muhammad yang menyampaikan. Namanya Bani Israel ndak juga beriman. Bahkan mereka sampai membunuh. Nabi Muhammad kan sudah ada upaya untuk membunuh beliau. Sedangkan Nabi-Nabi Zakaria, Nabi Yahya tewas dibunuh oleh mereka sendiri. Nabi je yang menyampaikan risalah, yang menjelaskan tentang bahasa hidup yang elok, tapi karena tidak sesuai dengan keinginan, nyuserang. Jadi dakwah itu jalannya memang tidak lurus itu. Banyak duri, banyak rintangan. Kenapa yang disampaikan kadang mengusik ketenangan orang lain, kadang menembak pribadi orang lain, padahal yang disampaikan kebaikan. Ya karena ada yang bermasalah, itu kan naik, Pak. Sehingga merasa tidak nyaman, merasa tidak suka, maka lurus saja, Pak. Masih tidak suka orang. Sebagaimana kisahnya Habil dan Qabil. Habil kan hanya berkurban sesuai yang disuruh aja, sudah berkurban. Tapi ketika Habil diterima oleh Allah, si Qabil kakaknya tidak suka, bahkan bilang la aqtulannak, aku pasti akan membunuhmu. Jadi berbuat baik saja banyak ada yang tidak suka, apalagi berbuat yang tidak baik. Ada lagi apalagi yang menyimpang. Nah, yang dilakukan oleh Bani Israel dalam surah Al-Baqarah 87 sudah diberi fasilitas Nabi, kitab. Tidak kitab aja biar tidak ragu, biar tahu isinya, diberikan juga yang penyampainya, rasul-rasul juga. Meninggal Nabi Musa, tenang, ada Nabi yang lain. Bahkan sampai ke Nabi Isa, 10 jajaran Nabi dan Rasul diberikan untuk menjelaskan. Bahkan diperkuat juga lagi dengan bantuan Jibril, biruhil Qudus. Banyak mukjizat-mukjizat yang diberikan dan menguntungkan mereka. Tapi yang karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, bimala tahwa anfusukum, yang terjadi istakbartum, sombong. Itu yang kita perlu hati-hati. Ketika malantun rasanya, ndak, aku salah koma, ndak sesuai. Padahal memang betul yang disebut adalah benar. Hati-hati, itu kesombongan. Rasulullah mengingatkan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga siapa yang di hatinya mithqala dzarratin min kibr, walaupun hanya sekecil biji dzarrah ada kesombongan, tidak amah menerima kebaikan atau menyepelekan kebaikan yang disampaikan oleh orang lain sebab mungkin orangnya yang menyampaikan tidak sesuai dengan keinginan awak. Itu bagian dari unsur sombong. Itu tidak akan masuk surga. Sebab yang sombong hanyalah al-mutakabbir saja, Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita lah sombong, kalau menyamai Allah, itu tidak boleh. Makanya itu tidak masuk surga itu sebab itu, karena menyamai sifat Allah. Hanya Allah yang bisa, yang boleh sombong. Bagi hamba tidak ada lain, sami'na wa ata'na. Ketika itu kebaikan walaupun tidak sesuai dengan keinginan, belajarlah menerimanya. Baraja menerima itu lebih hebat daripada sekedar menolak. Atau sekedar tidak usah menolak, membiarkan saja dulu, yalah terima saja dulu. Walaupun lunta lakukan lah, minimal terima dulu, tidak menolaknya. Kan beda tuh. Tidak menolak
dengan tidak mau mengamalkan kan berbeda. Contoh misalnya, ketika dijelaskan tentang hukum poligami, beda antara tidak mau, tidak rela dengan menolak. Saya menolak poligami berarti menolak Al-Quran. Dalam Al-Quran mengatakan. Tapi ketika tidak mau itu beda lagi kan. Itu babnya beda tuh. Bab menolak dengan belum mau mengamalkan. Yang jelas pahami dulu itu bagian dari syariat. Iya, perkara belum mau mengamalkan itu perkara lain. Jadi ketika kita disabian tentang kebaikan, jangan buru-buru menolak. Karena itu Al-Qurannya ada, yang penyampainya pun ada, disertai dengan bukti-bukti bayinat, bahkan dibantu dengan Jibril. Dulu Bani Israel tidak mau menerima kebaikan. Nah, itu karena sombong. Ini harusnya kalau sekiranya nabinya dari kalangan ini, nyo. Tapi padahal sebelum Nabi Muhammad itu kan dari kelompok mereka, nabi-nabi. Tapi tetap juga tidak patuh. Jadi bukan perkara sia sebenarnya, tapi memang perkara tahwa, hawa nafsu. Jadi tidak sesuai Jawa, kalau nak golongan awak itu doh, tidak patuh awak. Bukan. Selama dalam kebaikan kita tetap mengikuti. Jangan sampai sombong merusak segalanya. Karena kesombongan itulah ketika kebenaran tidak diterima, bahkan menyepelekan orang lain. Itu yang sombong. Istakbartum fafariqan kadzabtum. Akhirnya akibat dari kesombongan itu ada mendustakan, nak percaya dengan ayat yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan, bahkan berakibat fisik. Fisiknya taqtulun, kalian membunuh. Mungkin tidak membunuh fisik, kalau kini bisa membunuh karakter dan sejenisnya. Itulah yang bisa diambil hikmah dari surah Al-Baqarah ayat 87. Jadi tidak menunggu ada fasilitas dulu kita bisa menjadi orang yang baik. Karena dulu kaum Bani Israel diberi fasilitas yang banyak pun, bahkan Rasul, kitab pun diberikan, Rasulnya banyak, bantuan dari Allah, bukti-bukti yang nyata, tapi karena sombong tidak juga beriman kepada Allah, bahkan mendustakan, bahkan berani membunuh yang menyampaikan kepadanya. Terakhir kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga orang-orang yang berwakaf di surau kita Kau beri karunia yang berlimpah ruah, kesehatan, perlindungan dari segala mara bahaya. Kepada orang tua kami, ya Allah, yang sudah wafat, beri rahmat mereka, ampuni dosa-dosa mereka, dan pertemukan dengan kami di surga Firdaus. Yang masih hidup, ya Allah, sehatkan, panjangkan usianya dalam kebaikan, dan dapat menikmati hidup penuh rasa syukur kepada Engkau dan beribadah kepada Engkau. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannatakal firdausal a'la wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.